Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 SMJ 1 SMK Negeri 1 Garut yang beranggotakan Asep Fatur Rahman, Muhammad Fajri, Kaisa Salsabila, Muhammad Ramdan, Hasbian Nurjaman, Sardi Stefani, dan Isan Fulandani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil perancangan basis data pengelolaan persediaan barang. Perancangan basis data ini diperuntukkan untuk pengelolaan barang seperti penjualan, pembelian, dan pengelolaan barang pada toko-toko atau warung atau usaha mikro lainnya. Sehingga barang dapat terorganisir dengan cukup baik dan dapat mudah termonitor. Database ini diterapkan oleh toko milik orang tua salah satu kelompok kami yang bernama Fajri. Toko tersebut bernama Toko HMD yang berada di Jalan Cimanuk atau Maktal, Kabupaten Garut. Toko tersebut menjual bahan-bahan sembako, makanan, dan berbagai macam plastik. Selama masa pandemi, banyak orang yang beralih profesi dan berwirausaha membuka toko atau usaha mereka sendiri, baik itu berjualan secara online maupun berjualan secara langsung atau bahkan keduanya. Permasalahannya, ketika sudah menjual banyak tipe barang, terkadang menjadi rumah lewat, yaitu lupanya harga beli barang, tidak terceknya stok barang yang akan segera habis, dan masih banyak lainnya. 1. Perancangan entity diagram relationship. Untuk pembuatan RD sendiri kami menggunakan software Power Designer. Namun untuk memvisualisasikan dalam bentuk gambarnya sendiri, kami menggunakan website berbasis aplikasi bernama Draw.io. Keseluruhan RD dapat dilihat dari gambar besarnya. Pada bentuk entity relationship diagram, kami membuat 5 entities dan 4 relationship, di mana semua relationship berjenis relationship binary. Karena database ini diimplementasikan pada usaha mikro, di mana pada toko usaha mikronya biasanya hanya memiliki 1 atau 2 orang untuk melayani transaksi atau sebagai kasir, maka dari itu di sini tidak terdapat entitas kasir. Mari kita bahas 5 entitas serta kegunaannya. Yang pertama ada entitas supplier. Entitas supplier berisi mengenai informasi supplier pemasok atau yang menyediakan barang, sehingga antara entitas supplier dengan entitas barang memiliki relationship binary, serta karena setiap satu supplier menyediakan banyak barang, maka kardinalitas relasi ini one to many. Lalu ada entitas barang. Dari namanya, entitas barang berisi data barang yang dibeli dan yang akan dijual. Bisa dibilang entitas yang paling penting karena tujuan dari database ini digunakan untuk menyimpan data yang akan dikelola, serta entitas ini memiliki banyak relasi pada beberapa entitas, diantaranya entitas supplier, entitas stok, dan entitas transaksi. Jika entitas barang digunakan untuk menyimpan data barang yang akan dikelola, maka entitas stoklah yang berfungsi untuk mengelola barang. Di antaranya untuk menyimpan stok dari barang. Beberapa atribut dari entitas ini juga memberikan informasi detail dari suatu barang sehingga lebih mudah termonitor. Kardinalitas entitas stok dengan entitas barang yaitu many to one, karena barang selalu melakukan restock lebih dari sekali. Selanjutnya ada entitas transaksi yang memberikan informasi mengenai setiap transaksi penjualan yang dilakukan. Relasi ini cukup berbeda dengan relasi yang lainnya karena memiliki kardinalitas many to many, di mana setiap satu transaksi memuat banyak barang dan satu barang dimuat dalam banyak transaksi. Selain berelasi dengan entitas barang, entitas transaksi juga berelasi dengan entitas member. Selanjutnya tentu saja yang terakhir ada entitas member, di mana entitas ini menyimpan data pelanggan yang sering membeli barang yang sama berulang kali dalam waktu yang dekat.
Entitas ini hanya berrelasi pada entitas transaksi saja dengan kardinalitas one to many, di mana satu member dapat melakukan banyak transaksi. Dua, diagram relation. Pada pembuatannya, kami hanya mengkonversi ERD dalam bentuk konseptual data model yang sebelumnya kebentukannya physical data model pada software Power Designer, maka akan otomatis terkonversi ke bentuk diagram relation. Dapat terlihat pada gambar keseluruhan diagram, seluruh proyek juga sudah terbentuk pada setiap tabel. Beberapa di antaranya yaitu pada tabel barang terdapat atribut tambahan bernama ID supplier sebagai proyek yang mereferensi ke ID supplier pada tabel supplier. Selain itu, atribut ID barang pada tabel barang juga digunakan sebagai referensi dari proyek tabel stok dan tabel detail transaksi. Tabel baru dari entitas barang dan dengan entitas transaksi dengan kardinalitas many to many menjadi tabel bernama detail transaksi yang atributnya berasal dari tiap-tiap primary key. Tabel barang dan tabel transaksi selain itu ditambah dengan atribut bernama jumlah sebagai jumlah dari barang yang dibeli. Namun ada sedikit anomali pada pengimplementasiannya, di mana nilai dari kolom kategori pada tabel barang terjadi pengulangan data atau nilai, atau ada banyaknya data yang sama berulang kali. Maka dari itu dilakukannya normalisasi 2NP untuk menghilangkan repeating full data. Hasil akhirnya kategori menjadi tabel sendiri yang memiliki atribut ID kategori dan NM kategori, sedangkan file kategori di tabel barang diganti menjadi foreign key bernama ID kategori yang mereferensi ke tabel kategori dengan nama file yang sama. Implementasi pada SQL. Pada pengimplementasiannya kami juga menggunakan DBMS MySQL. Sehingga karena dan kemudahan dalam pengoperasiannya, MySQL juga digunakan karena data yang dikelola dari usaha mikro relatif lebih sedikit, sehingga MySQL cukup dapat menghandle tanpa ada masalah. Kami juga telah memasukkan beberapa sampel data untuk mendemokan beberapa penyelesaian data. Di antaranya mengecek stok dan tanggal dibelinya suatu barang. Misalnya stok dengan kategori K002. Selanjutnya ada barang yang paling banyak dibeli. Dan yang terakhir, total harga dari seluruh barang yang dibeli pada satu kali transaksi. Misalnya pada transaksi dengan ID 210523001. Demikian video presentasi dari kami. Jika menyukai videonya, silakan klik tombol like. Jika
Jika ada saran atau kritik yang membangun mengenai video atau perancangannya itu sendiri, silakan ajukan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.